Sebelum masuk ke video, gue mau kasih tahu kalau semua bahwa di Depok itu banyak banget tempat-tempat bersejarah, mulai dari peninggalan zaman Belanda bahkan sampai peninggalan zaman Jepang. Seperti kisah yang mau gue share ke lu semua adalah kisah atau mitos dari salah satu peninggalan zaman Belanda yang ada di Depok, yaitu Jembatan Panus. Banyak mitos yang beredar di kalangan masyarakat tentang Jembatan Panus ini, bahkan banyak gangguan-gangguan supranatural yang dialami oleh warga sekitar maupun siapapun itu orang yang melewati Jembatan Panus tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya dan apa mitos yang menonjol di Jembatan Panus tersebut? Sebelum itu gue berterima kasih banget sama lu semua yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Terus share ke teman-teman lu biar teman-teman lu bisa mendengarkan atau bahkan bisa bercerita di channel ini. Lagi dan lagi gue mau ingetin ke lu semua, buat lu semua nih yang belum seduh kopi, buruan seduh sekarang. Karena apa? Karena kisah mau dimulai. Jembatan Panus merupakan salah satu situs bersejarah di Depok yang dibangun pada tahun 1917 oleh Insinyur Andre Lawrence dan merupakan satu-satunya jembatan penghubung antara Depok dengan Bogor ke Batavia, Jakarta. Jembatan ini bukan sering disebut dari nama si pembuat jembatan, yaitu Insinyur Andre Lawrence, namun diari nama orang Belanda yang sudah lama banget tinggal di jembatan tersebut yang bernama Stefanus Lender. Tetapi karena warga sekitar merupakan mayoritas orang pribumi Sunda, maka warga sering memanggilnya Panus. Jadi dari situlah asal muasal jembatan itu disebut dengan Jembatan Panus. Jadi asal muasal dari nama Jembatan Panus itu bukan berasal dari siapa yang membuat atau insinyur yang membuat Jembatan Panus tersebut, melainkan dari salah satu warga asli keturunan Belanda yang sudah lama banget tinggal di sekitaran jembatan tersebut sebelum jembatan itu dibuat. Dikarenakan warga-warga sekitar situ ya warga pribumi Sunda mayoritas, mungkin terlalu ribet atau susah memanggil Stefanus, maka warga tersebut memutuskan untuk menyerap kata Stefanus itu menjadi Panus. Dari situlah terbentuk nama dari sebuah bangunan jembatan di situ bernama Jembatan Panus. Banyak misteri yang tersebar di daerah warga sekitar Jembatan Panus, mulai dari sang istri Stefanus yang meninggal karena bunuh diri dikarenakan sang suami yaitu Stefanus pulang kembali ke negaranya yaitu Belanda. Sang istri yang frustasi dan putus asa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara terjun atau lompat dari atas jembatan. Setelah meninggalnya sang istri dari Stefanus, warga sekitar sering kali melihat penampakan berupa wanita yang menggunakan baju berwarna merah, yang diduga sosok tersebut merupakan arwah gentayangan dari istri Stefanus yang meninggal dengan cara bunuh diri tadi. Istri dari Stefanus meninggal secara tragis menjadi mitos atau momok di Jembatan Panus. Biasa warga sekitar memanggilnya dengan sebutan Nyai Eti. Menurut mitos yang tersebar di kalangan masyarakat sekitar Jembatan Panus, Nyai Eti ini seringkali menampakkan wujud kepada siapapun yang melewati jembatan pada malam hari. Mitosnya yang lain, jika ada pengendara motor yang ingin melewati Jembatan Panus, itu diwajibkan untuk membunyikan klakson kalau tidak mau ada penumpang gaib yang ikut bersamanya. Nggak hanya Nyai Eti yang menjadi mitos di Jembatan Panus, tapi juga ada beberapa mitos yang beredar di kalangan warga sekitar Jembatan Panus. Dari
adanya sosok wanita berbaju putih yang sering banget mengganggu pengguna jalan yang ingin melewati jembatan Panus. Ada juga sosok tinggi besar, bahkan ada siluman yang menempati sungai di bawah jembatan Panus. Ada hal menarik ketika gua coba buat datang langsung ke jembatan Panus buat ngambil dokumentasi buat video inilah. Seperti yang lu lihat semua, suasana jembatan Panus pas lagi pagi itu normal-normal aja, suasana seperti bangunan jembatan pada umumnya. Tapi ketika gua datang pada saat malam hari, suasana jembatan Panus berubah total. Penerangannya juga hanya ada di ujung-ujung jembatan itu doang. Jujur, pas gua di rumah itu gua pede banget nih buat ngambil dokumentasi lah pas malam hari. Itu gua datang sekitar jam setengah 12, hampir mendekati jam 12. Pas udah sampai depan jembatannya, itu gue mendadak jiper. Yang tadinya gue pede banget dari rumah, itu gue mendadak jiper pas sampai jembatan Panus. Gue nggak tahu kenapa, apa emang udah suges gue karena jembatan itu banyak mitos-mitos yang menyeramkan, atau memang jembatan Panus itu bawa aura unik yang bikin orang-orang mendadak jiper kalau pengen membuktikan secara langsung keberadaan mitos dari jembatan Panus tersebut. Gue coba buat membuktikan salah satu mitos yang ada di jembatan Panus, yaitu ketika lewat jembatan Panus itu diwajibkan untuk klakson, biar nggak ada sesuatu lah yang ngikut lo pas lo lewat tuh jembatan. Gue beberapa kali lewatin jembatan itu bolak-balik dan hasilnya alhamdulillah nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Nah pas gue pengen balik, itu gue harus ngelewatin sekali lagi jembatan Panus. Dan ketika gue terakhir kali lewat jembatan itu, ini hasilnya. Seperti yang lu lihat di video, itu motor gue itu mendadak kayak nggak stabil gitu, kayak berat, nggak seimbang. Yang biasanya gua bawa motor itu walaupun pakai tangan satu itu ya stabil-stabil aja, karena kan jembatan itu kan cuma lurus ya. Dan cerita itu bener adanya. Sekali lagi nih gue tekenin nih, gue nggak tahu itu gue suges banget apa enggak karena jembatan itu emang angker, atau memang ada yang lagi numpang sama gue nggak tahu. Tapi yang jelas itu sih aneh banget menurut gue, karena motor gue itu ya pada dasarnya emang stabil, tapi ketika lewat jembatan itu mendadak nggak stabil dan ya kayak berat aja, kayak gue lagi boncengin orang tapi beban di belakang itu berat banget. Mudah-mudahan cuman suges dan nggak ikut sama gue ya, amin. Dan gue juga mendapatkan salah satu foto yang udah dicek sama beberapa teman gue juga buat mastiin gue itu halu nggak sih. Dan teman-teman gue jawab kayaknya bener deh apa ada yang di foto itu. Seperti yang lo lihat di foto ini foto jembatannya yang gue foto dari ujung, tapi ketika di zoom makin dekat di zoom itu bakal kelihatan ada sesuatu di pinggir jalan itu yang bisa gue gambarin seperti sosok nenek-nenek bungkuk yang ada di pinggir jalan. Nah, buat lo semua nih yang pengen banget membuktikan keberadaan mitos dari jembatan Panus, itu bisa langsung aja search di Google jembatan Panus. Lo bakal nemuin lokasi jembatan Panus tersebut dan lo bisa buktiin secara langsung deh keberadaan mitos-mitos itu. Yang gua alamin sih ya salah satunya mungkin benar. Dan kalau emang dari foto tadi itu benar penampakan atau emang gua halu, lu bisa komen aja langsung di bawah. Mudah-mudahan sih gue cuman halu ya dan itu bukan penampakan. Oke, segitu dulu video kali ini. Ada pengalamannya juga gua observasi langsung ke jembatan Panus. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa dan mudah-mudahan ini bisa jadi
pembelajaran buat kita semua. Seperti biasa, di setiap sebuah kisah itu pasti ada pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah satu ini? Bahwasanya setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Itu udah pasti ada. Tugas kita apa? Tugas kita hanyalah untuk menghormati siapapun itu, makhluk gaib sekalipun kita harus menghormatinya. Kita nggak boleh namanya berniat jelek ataupun berkata-kata yang nggak baik, karena mungkin aja itu bakal menyinggung mereka dan nantinya lu juga yang bakal rugi karena lu nggak bisa ngeliat mereka, mereka bisa lihat lu. Oke, thank you banget nih yang udah nonton sampai habis videonya. Jangan lupa share ke teman-teman lu semua biar teman-teman lu semua tuh tahu apa itu jembatan Panus. Nantikan video-video selanjutnya dari channel Di Balik Kisah Go Wiki.